Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Baik, jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum hands-on di modul 3.5.5. Jadi dari praktikum ini kita tuh akan memahami gimana sih proses komunikasi jaringan yang terjadi pada sebuah klien yang mengakses website pada server ya, server web. Jadi untuk gambaran umumnya itu kayak di simulasi ini tuh ada dua perangkat, yaitu web client dan web server. Kemudian web client ini akan berperan sebagai pengguna yang ingin membuka website, kemudian web server itu berperan sebagai penyedia layanan websitenya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke mode simulasi. Jadi kita menggunakan simulasi mode. Oke, kemudian kita ke web client, ke desktop and web browser. Kita tunggu aja. Oke, di sini kita bisa mengetikkan itu www.osi.lokal. Oke, kemudian kita belum ya. Kemudian kita klik capture forward ini 4 kali. Nah, oke. Bisa kita geser. Oke, di sini ada HTTP 4, web client dan web server. Untuk yang pertama di sini, untuk HTTP yang pertama ini ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1. Jadi di awal ini tuh awal proses HTTP-nya. Jadi di bagian tengah ini ada HTTP client send HTTP request to the server ya. Artinya kliennya itu mengirim permintaan halaman webnya. Kemudian di sini ada web layer 7 ya, itu application. Nah, jadi HTTP ini fungsinya itu membuat permintaan halaman web. Kemudian ada layer 4 TCP SRC port ya 1025, kemudian DST destination portnya itu adalah 80. Jadi port kliennya itu 1025, kemudian layanan web pada servernya itu menggunakan port 80. Dan di sini ada layer 3 itu IP header source IP. Dan di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.1, kemudian destination IP-nya itu 192.168.1.254 ya. Dan di sini untuk layer 2 di data link itu ada Ethernet 2, header, dan seperti ini ya. Jadi ini kayak MAC address, sumber, dan tujuannya. Kemudian ada layer 1, port ya. Jadi portnya ini bisa kita klik ya teman-teman. Fast Ethernet 0 ya. Itu tuh mengirim data ke jaringan. Jadi pada HTTP pertama ini kliennya itu membuat request atau permintaan halaman web. Nah, kemudian datanya dibungkus mulai dari layer 7 sampai layer 1. Sebelum dikirim ke jaringan, proses ini biasanya disebut dengan enkapsulasi. Jadi membungkus tuh enkapsulasi. Next ke HTTP kedua. Jadi untuk di HTTP keduanya ini paketnya tuh mulai bergerak meninggalkan web client-nya. Jadi di sini ada the device takes out this frame from the buffer and send it. Ya, jadi paketnya sudah membentuk, sekarang dikirim ke jaringan. Jadi HTTP kedua, paket yang telah dibentuk ini sama OSI mulai dikirim keluar melalui interface Fast Ethernet 0 ya. Fast Ethernet 0 menuju web server seperti itu. Next ke HTTP ketiga. Ini web client web server. HTTP 3. Di sini ada in layer dan out layer ya untuk HTTP ketiga. Jadi paketnya ini sampai ke web server pada bagian ini Fast Ethernet 0 1 ya. Jadi ini di bagian in layer dan out layer. Jadi paketnya itu pada bagian web server itu tuh kayak servernya itu menerima paket ya. Untuk di sini ada inbound,
Ya. Oke, ini ada source IP 192.168.1.1, kemudian IP tujuannya 192.168.1.254 ya. Nih, sama ya teman-teman. Di layer 3, source IP-nya 192.168.1.54. Yang ini destination IP, dia 192.168.1.1. Ini untuk inbound PDU-nya. Kemudian source IP outbound-nya seperti ini. Jadi untuk di sini kalau misalnya di in layer ya, layernya itu menerima sinyal ya, kemudian membaca MAC address, dia membaca IP address, kemudian dia membaca TCP portnya juga ya untuk yang di sini. Jadi untuk portnya ini dia menggunakan port 80 ya. Nah, di sini ada layer 7 HTTP. Dia membaca HTTP request-nya. Jadi di HTTP ketiga ini servernya itu menerima paket dari klien server. Jadi dari klien, kemudian servernya ini membuka setiap layer untuk membaca informasi yang dikirim. Jadi kayak dienkapsulasi ya kalau nggak salah ya. Tadi kan membungkus enkapsulasi, sekarang dienkapsulasi. Ya dienkapsulasi kalau nggak salah ya kurang lebihnya. Next ke HTTP ketiga. Untuk HTTP ketiga ini ada di in layer ya. Jadi servernya ini mengirim balasan ke klien ya. Sekarang servernya itu akan dia menjadi pengirim. Jadi untuk portnya di sini 80 dan destination port atau port tujuannya itu 1025. Jadi servernya ini membalas kliennya ya. Kemudian layer 3 layer 3 ini ada source IP-nya 192.168.1.254 dan destination IP 1.1 ya. Nah, itu tuh kayak data dikirim kembali ke klien. Datanya itu dikirim kembali ke klien. Dan ada layer 2 Ethernet, di sini MAC address ya. Itu MAC server, MAC client. Seperti itu. Jadi di HTTP keempat ini servernya itu mengirim respon berupa halaman web yang diminta sama klien. Informasi dan sumber tujuannya itu menjadi terbalik gitu ya. Karena sekarang server yang bertindak sebagai pengirim. Seperti itu. Ini ada inbound PDU-nya. Di sini tertulis ya sama teman-teman untuk datanya, untuk informasinya dia ada source IP dan destination IP-nya seperti ini untuk di layer 4 di HTTP 4 ya maksud saya. Jadi kalau misalnya out layer-nya itu biasanya kan menunjukkan yang HTTP 3 tadi ya, ini ada in layer dan out layer. Itu menunjukkan proses saat perangkat akan dikirim. Datanya dibungkus mulai dari layer 7, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, yang ini tuh enkapsulasi. Kemudian di end layer ini dia tuh menerima ya kalau data dibungkus mulai dari 1, 2. Jadi kebalikannya ya, 1, 2, 3, 4, 7. Nah, itu prosesnya dienkapsulasi. Jadi kebalikannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan delete ya teman-teman. Kemudian kita show all none. Kita klik web client. Kemudian kita capture forward lagi ya. Oh iya, kita klik go dulu. Oke. TCP. Jadi kita capture forward di sini. Oke, selanjutnya di sini ada yang baru ya untuk mungkin kita tambah lagi. Untuk DNS dan TCP ya teman-teman, di sini ada DNS dan TCP. Kita bisa klik.
Oke, di DNS yang awal ini ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1 ya. Jadi di tahap ini web client-nya tuh mau mengakses, kita tadi mengakses www.osi.local ya. Tapi kliennya ini belum tahu alamat IP website ini gitu. Nah, karena komputernya hanya bisa komunikasi menggunakan IP address, maka kliennya mengirim permintaan ke DNS server ya. Jadi di layer 7 ini ada DNS, dia tuh menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, kemudian mengirim data query ya. DNS query maksudnya ya. DNS query nih ya di sini teman-teman. TTL 86.400 ya. Seperti ini. Jadi untuk di DNS yang awal ini, dia itu digunakan untuk mencari alamat dari website www.osi.local yang tadi kita ketik ya. Karena komputernya itu nggak bisa langsung menggunakan nama domainnya seperti itu. Kemudian layer 4-nya ini UDP ya. UDP sumber portnya itu 1026 dan portnya itu adalah 53. Coba kita cek apakah sama. Oke, sama ya teman-teman. Port sumbernya 1026 dan destination port atau port tujuannya itu ada 53. Jadi informasi outbound dan OSI modelnya di sini sama ya. Kemudian di sini ada layer 3 ya. Layer 3 ini source IP 1.1 dan destination IP 1.54 ya. Jadi kliennya itu mengirim permintaan ke DNS server. Jadi layer 3 ini menambahkan alamat IP sumber dan tujuan biar paket DNS-nya itu bisa menemukan server yang benar seperti itu. Next, layer 2 di data link ini ada MAC address client dan MAC address DNS server ya. Jadi layer 2 ini menambahkan MAC address biar perangkatnya itu bisa saling mengenali dalam jaringan lokal. Ini ada Ethernet 2 headers ya. MAC address client dan MAC address DNS server. Kemudian untuk satu di sini menggunakan layer 1 ya, itu physical itu tuh pakai fast Ethernet 0 ya. Jadi layer 1 ini mengubah data menjadi sinyal yang dikirim melalui jaringan seperti itu. Next kita ke DNS yang terakhir. DNS terakhir dia ada di bagian in layer ya, untuk out layernya dia tidak ada. Jadi DNS servernya sudah menemukan alamat IP-nya, kemudian DNS servernya itu mengirim balasan ke klien, misalnya tadi www.oc di sini 1.54 gitu ya. 192.168.1.54. DNS-nya masih ada di sini ya untuk DNS. Tapi di sini sekarangnya itu berisi DNS answer ya. Jawaban DNS. Kemudian di layer 4 ada UDP port 53, destination port 1026. Jadi kayak kebalikan yang tadi ya teman-teman. Destination port 53, destinationnya ke 1026. Sama ya informasinya. Jadi dia balasan berasalnya dari DNS server, port 53 adalah layanan DNS. Kemudian untuk di layer 3, di sini untuk source IP-nya 1.254 dan destination-nya 1.1. Servernya membalas klien ya. Jadi alamat IP sumber dan tujuan menjadi terbalik karena sekarang servernya itu kan bertindak sebagai pengirim. Jadi dia kayak dibalik gitu ya teman-teman. Kemudian ada layer 2 di data link. Di sini ada 2 MAC address dan layer 1 fast Ethernet 0. Kemudian setelah DNS mungkin kita ke TCP. Nah, untuk di TCP ini waktu IP-nya, setelah IP-nya diketahui gitu ya, klien kan belum langsung mengirim HTTP-nya. Jadi TCP ini terlebih dahulu membangun koneksi. TCP-nya itu akan memastikan servernya aktif, jalur komunikasinya tetap, kemudian data yang dikirim tuh aman gitu ya. Di sini ada layer 4 TCP, kemudian untuk sumber portnya itu 1026 ya, dan destination port 80. Jadi kliennya ingin membuka layanan web, kemudian port tujuannya itu adalah HTTP. Jadi di layer 4 ini TCP-nya tuh mulai membangun koneksi dengan server, kemudian TCP-nya tuh bertugas memastikan komunikasi berjalan dengan andal ya, dengan baik sebelum pertukaran datanya tuh dilakukan. Ada di sini ada IP headers ya, jadi 1.1. Kemudian 1.21.254 itu destination IP. Jadi layer 3-nya ini menentukan alamat tujuan koneksi yaitu web server. Kemudian untuk di layer 2 itu ada MAC client, MAC server.
Jadi layer 2-nya itu menambahkan alamat fisik pengirim dan penerima biar paket bisa dikirim dalam jaringan lokal. Oke, TCP. Kemudian TCP yang akhir. Nah, untuk TCP yang akhir ini, benar nggak kita pakai TCP yang akhir? Oke, jadi setelah halaman webnya berhasil diterima, TCP-nya itu akan menutup koneksi ya. Ini merupakan akhir komunikasi di layer 4. Di sini ada source port ya, 1026. Jadi coba kita cek layer 4. Connection state to close the device state connection. Jadi itu kayak penutupan koneksi gitu. Pada TCP yang akhir ini, TCP 4, koneksinya itu sebelum dibangun sama TCP ditutup karena proses koneksi telah selesai. Kemudian di layer 3 ini ada IP server, IP client ya. Tergantung event TCP terakhirnya diklik gitu. Kemudian layer 2, untuk layer 2-nya ini MAC address-nya masih digunakan. Jadi layer 2-nya tetap bertugas mengirim frame penutupan koneksi melalui jaringan lokal. Seperti itu. Ini ada layer 1 tetap di AVS Ethernet ya teman-teman. Seperti ini. Oke, dia masih berjalan ya. Oke, di selanjutnya PDU soal non name Oke, mungkin kita akan menjawab pertanyaan ya, challenge question di sini. Jadi pertanyaannya, what port is the web server listening on for a DNS request? Jadi berapa nomor port yang digunakan web server untuk menerima permintaan web? Jadi kita coba ya HTTP-nya. Ini HTTP 1. Nomor port yang digunakan web server untuk menerima permintaan. Nomor portnya di sini terlihat ya teman-teman, untuk portnya itu adalah 80 ya. Portnya itu adalah 80. Destination port tujuan. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya, untuk nomornya port ini adalah 80. Web servernya itu menerima permintaan web melalui port 80 karena HTTP-nya ini menggunakan port standar 80. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi Oh, ada lagi ya di sini teman-teman. Berapa port yang digunakan untuk menerima permintaan DNS ya? Kita cek mungkin DNS yang awal. Untuk DNS, berapa port yang digunakan untuk menerima permintaan DNS? Untuk DNS kita cek untuk di layer 4 ya. 1026, 53. Apakah ini DNS awal? Oh iya. Jadi untuk sebentar teman-teman. Jadi untuk portnya itu adalah 53 ya. Jadi dia bekerja di port 53 yang diterima. Di sini seperti yang kita lihat, untuk portnya dia destination port itu 53 teman-teman. Oke, kebesaran ya. Jadi untuk DNS menggunakan port 53 karena port tersebut itu merupakan port standar layanan DNS. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan di modul 3.5.5 ya. Kita juga sudah menjawab pertanyaan tadi, ada 2 pertanyaan.
Bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.